Ini baru aja dibuka jam 10.20, 10.28, jadi cuma 8 menit dari agendanya sekitar 10.20. Kali ini kita juga jempol untuk pengadilan negeri Jakarta Barat karena lebih tepat waktu. Guys, mengabarkan langsung dari dari PN Jakpus guys. Komentarin aja Pak. Habis ini ya? Nggak apa-apa. Ayo Bu. Lanjut. Maaf ya. Pendidikan terakhir, ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi kita saya. Sekarang dirubah oleh dua, pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak punya? Saya mulai itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin beberapa hari lalu ya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat? Saya nggak berani juga ya, tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Nah ini konsekuensi hukumnya apa nih Pak? Ada perubahan barang bukti? Konsekuensi karena ini sangat signifikan terhadap kapasitas saya, ya harus merubah konstruksi lagi. Itu. Jadi gugatan mau diubah? Enggak. Nanti kita buat pohon mudah-mudahan akhir mencatat itu. Tapi konstruksi gugatan Bapak tidak berubah dong? Tidak berubah. Karena SMA-nya tidak berubah kan ya? Ya, SMA tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia. Ini kan selanjutnya mediasi ya Pak? Mungkin dari mana? Dari Kompas Mas. Ada niatan nggak sih Bapak itu sebenarnya mau mediasi apa enggak, atau ada harapan nggak Pak Gibran dan kalau mediasi hukum agamanya disediakan, mau damai atau enggak ya. Jadi Bapak tadi tetap hadir ya? Hadir. Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak ya. Kebetulan ada di sini Bang ya. Sini aja. Oke, boleh. Jangan. Apa mau di dalam ruang sidang? Di dalam ruang sidang? Nggak boleh, emang nggak boleh? Emang nggak boleh? Nggak lagi kosong. Nggak apa-apa, nggak ganggu. Gimana Bang, menurut Abang nih kondisi setelah sidang gugatan menolak dan ini Bang? Iya, saya sebetulnya kehadiran saya di sini bukan untuk. Maksudnya kan sering dituduh di pihak-pihak tertentu
bahwasanya oh ini ada sabun pautnya gitu, mereka satu tim, dan bukan satu tim ya. Enggak, aku mau menjelaskan bahwa kehadiranku hari ini di PN Jakarta Pusat bukan untuk menghadiri sidang gugatan perkara Gibran ya, bukan. Aku karena ada sidang PKPU di Pengadilan Niaga, aku punya case. Kebetulan di ruang sidangnya sama, ya di ruang sidang yang sama, pas banget gitu. Kebetulan nanti rencana sidangnya sekitar jam 11. Nggak janjian. Oh, nggak janjian. Ya. Ya. Nah, Bang Abdul Ghafur nih, gimana tanggapannya tentang gugatan Gibran ini? Apakah murni memang untuk menggugat atau memang ada indikasi tertentu? Ya kalau kita lihat dari perkaranya kan memang perkaranya kan gugatan perdata ya, PMH namanya, perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, tadi agendanya baru pemeriksaan formil ya. Pemeriksaan formil itu artinya pemeriksaan terhadap legal standing masing-masing pihak. Kebetulan hari ini baik pihak penggugat maupun pihak tergugat legal standingnya sudah sesuai. Sesuai baik dari penggugat maupun dari tergugat. Surat kuasanya juga sudah diperiksa oleh majelis hakim ya. Kemudian juga berita acara sumpah advokatnya, kartu tanda advokatnya juga sudah diperiksa oleh hakim, sehingga secara agenda persidangan hari ini para pihak sudah dinyatakan lengkap. Ya itu Mas. Jadi berlanjut ke mediasi. Nah, biasa sih kalau mediasi itu kan cuma formalitas saja. Apakah mungkin nanti akan berujung damai atau memang tetap berlanjut? Jadi gini, berdasarkan hukum acara perdata, memang setelah para pihak dinyatakan lengkap, ya, agenda selanjutnya adalah masuk kepada proses mediasi. Mediasi itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung kalau saya nggak salah nomor 1 tahun 2016 ya, yaitu menyelesaikan perkara secara damai sebelum masuk ke pokok perkara. Jadi mediasi itu adalah mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan basisnya kesepakatan. Kemudian nanti dari kesepakatan itu akan dicapai hasil damai. Damainya itu apakah ada ganti kerugian, kemudian kalau ada ganti kerugian berapa nilainya, kemudian kalau sama-sama sepakat terhadap nilai ganti kerugian, biasanya pokok perkaranya tidak perlu diperiksa sampai ke gugatan. Karena kan nanti ada surat gugatan, kemudian ada jawaban dan eksepsi, kemudian ada replik dan ada duplik. Nah itu tahapan persidangannya nanti seperti itu Mas. Oke, Bang Ghafur. Nah, nanti ini kan biasanya ya, yang sudah gugatan 60-an Jokowi, gugatan ijazah palsu Jokowi itu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Kita melihat cuplikan video yang sangat menarik ini. Alhamdulillah ternyata di negara Indonesia masih ada hakim yang berpihak pada kebenaran, bukan berpihak pada yang bayar. Semoga berokah. Nah, alhamdulillah semoga secepatnya diperhatikan biar bangsa Indonesia kekayaan alam yang bisa selamat nggak dijual lagi, sehingga anak cucu kita kelak bisa menikmatinya juga. Sidang harus sesuai dengan data kebenaran, jangan sampai ada data yang dibuat-buat apalagi diubah-ubah untuk menyembunyikan kesalahan. Karena rakyat sekarang terus mencari data yang sebenarnya. Rakyat sangat pintar, sedikit kebohongan pasti rakyat tahu. Kita tunggu saja keputusan hakim, semoga Pak Hakim keputusannya memihak yang benar. Ayo dulur-dulur maksulkan Gibran negeri ini supaya cepat bebas dari dajjal-dajjal biadab. Nah, mau kasus ini cepat selesai, kenapa tidak seperti di Nepal? Ya mediasinya yang harus mundur dari Wapres karena merugikan rakyat bangsa dan negara. Hakim wajib pasti memaknai Undang-Undang 45 dan MK jika negara ini negara hukum wajib menindak dan menghukum bagi siapapun yang merusak ini. Saatnya negara berdaulat, Gibran wajib diberi sanksi yang berat. Jika tak bisa diproses ke ranah hukum, kasus Gibran berarti kalah kita dibuatnya oligarki. Alhamdulillah, semoga hakim selalu menunjung tinggi kepada kebenaran. Saatnya pemakzulan, ayo bergerak makzulkan Gibran agar tercipta rasa adil bagi seluruh anak bangsa dalam memperoleh kesempatan dan sekaligus untuk memusnahkan kerakusan dan keserakahan Raja Jawa. Kalau sudah ada penjabat negara yang masuk di persidangan wajib nggak dipakai lagi karena sudah cacat di mata rakyat, wajib diganti, nggak boleh tidak. Alhamdulillah ya Tuhan, selamatkan Indonesia. Sejak zaman dulu nggak ada kekisruhan tentang keabsahan presiden dan wakil presiden seperti sekarang ini, kecuali hanya zaman Presiden Jokowi dan wakil presiden Gibran.
Alangkah baiknya diakhiri saja dengan baik-baik, yaitu mundur dengan legowo agar bangsa ini tidak mengalami kekacauan. Ayo bebaskan Indonesia dari jajal, Indonesia dalam bahaya. Nah, semoga lebih cepat mundur lebih baik daripada nyusahin negara Gibran dan bapaknya memang harus dibui. Semoga masih banyak hakim yang bagus, Allah bersama dengan orang yang mencari kebenaran. Kedepankan kejujuran dan keadilan bagi seluruh manusia. Untuk membenahi keruwetan dan kerusakan aturan, Bapak Presiden membutuhkan wakil yang kompeten dan cerdas. Bapak anak sama nggak tahu malu, nggak ngukur diri mau lenggengkan dinastinya amburadul saat 10 tahun dijabat Jokowi. Jangan ada mediasi, lanjutkan terus. Gibran sudah melanggar hukum, maju terus Pak Subhan, kami dari NTB mendukungmu. Nah, kalau memang terbukti secara sah melanggar, wajib mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat, dan juga wajib menjalani proses hukum selanjutnya. Allah menciptakan manusia itu sudah komplete, ada hati, jantung, paru, otak, tapi kadang manusia tidak menyukuri demi uang, kadang bisa buta, makanya bisa bikin Indonesia gaduh. Nah, KPU bermasalah, harus diperiksa. Kami sebagai masyarakat tidak terima ditipu-tipu. Semoga Pak Subhan Palal tidak tergiur dengan penawaran suap berupa apapun dari pihak Gibran. Nah, jika berita ini benar, banyak rakyat yang membuat tempeng untuk merayakan bahwa pada akhirnya kebenaran yang dimenangkan Tuhan. Nah, ya Allah, berilah petunjuk pada hakim-hakim untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah sebaik-baik hakim. Menjadi pelajaran bagi yang ingin jadi penjabat, jangan gampangin dan mengabaikan proses. Ini kejahatan moral. Mungkin ini jawaban anak muda yang yari kerja, susahnya minta ampun. Di antara doaku bisa ya, yang punya ijazah kayak gitu, susahnya dilihatin saja ijazah, susahnya minta ampun, tapi kebenaran akan cari jalannya sendiri. Keluarga satu bikin novel cerita drama bersambung terus sampai eneng. Nah, serapat-rapatnya bangkai ditutupi suatu saat akan tercium juga. Selama ini seluruh rakyat telah dibohongi, kami rakyat tidak ridho, kebenaran akan menemui titik terang. Ingat, Allah tidak tidur. Nah, kalau dipecat penjabat jangan pindah jabatan, masih banyak sarjana tidak kerja. Ingat Pak Prabowo, KPU benar-benar harus dihukum, sudah menjadi pengkhianat. Memang hakim yang sadar pada nama dan fungsinya pasti berkeadilan, karena satu-satunya penjabat yang menggunakan nama Al-Hakim, salah satu dari nama Allah dalam Asmaul Husna. Aku mikir kok dulu adem-adem saja Indonesia ini, sekarang buat kami rakyat miskin bingung. Nah, suaranya sangat jelas dan sangat terang hasil rekamannya. Hakim harus benar-benar dan jujur sesuai sumpahnya dan aturan hukum yang benar. Nah, Wapres bantuan Paman Usman dan bapaknya, suaranya terlalu kecil. Ada kemajuan, alhamdulillah, bongkar keborokan di negeri ini. Prabowo tidak boleh diam supaya Prabowo tidak terkena imbas ijazah Gibran. Semoga Bapak Subhan Palal kuat iman, tidak tergiur dengan penawaran uang atau apapun agar Pak Palal mengikuti kemauan pihak Gibran. Suara host kecil banget, tidak imbang dengan suara apa mau Gibran dengan sukarela mengundurkan diri, wong dia merasa dipilih rakyat dengan jumlah yang cukup besar. Mana mualah emboh, pokoknya tetap menduduki kursi Wapres sampai 2029 dan terakhir ingin menjadi presiden. Nah, sangat setuju bocah celulu dimakzulkan dan diadili. Jika Gibran gak mau mundur, rakyat Indonesia yang memundurkannya. Rakyat yang ingin negaranya maju, makmur, sejahtera, dan adil pasti tidak ada yang suka dengan apa yang sudah dibuat oleh Jokowi dan keluarganya. Nah, Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Bung Karno menangis bangsa yang beliau cintai terpecah ulah segelintir orang. Makmur kekuasaan harusnya legowo dengan berjiwa besar, utamakan rakyat. Dinasti rakus kekuasaan tamat bro, masih ngotot 2 periode, tak bisa kalahkan di pemilu, dicari-cari kesalahan di luar pemilu. Benar Jokowi membongkarkan anaknya sendiri. Nah, keluarga Jokowi nyaleng, jangan coplos, rugi bayar koruptor. Kalau bayar
Kalau bayar rakyat, uangnya memasukkan musuholah. Karakter kekuasaan itu pasti memonopoli kebenaran, kekuasaan pasti korupsi. Gibran diatomatik pecat, penjarakan hukum, dan jaksa sangat keterlaluan membela kejahatan. Wawasan intelektualnya Wapres kita tidak mumpuni membelah boleh meskipun yang dibela salah, tapi harus dengan keadaan hukum, jangan membela dengan melanggar hukum, contohnya mengubah dokumen yang bukan sebenarnya. Nah, pemilu tahun 2029 yang milih grupnya Roy Suryo CS saja sama Subhan CS, udah jelas pemilihan presiden dan wapres pilihan rakyat giliran, dan jadi rame-rame gugat ngolor ngilul. Tolong kasih informasi yang sesuai dengan keadaan. Nggak semudah itu, masih banyak prosesnya dan proses masih berjalan. Menurut termul dialah wakil presiden terbaik di dunia, dan untuk menguji kemampuannya coba tugaskan dia gantikan tugas presiden di dunia internasional biar kita lihat kemampuannya. Nah, sudah diduga, jangankan cuma urusan beginian, undang-undang saja bisa diubah seketika demi dia. Nah, segerakan dimakzulkan secepat dan adili bapaknya, sekaligus dinepalkan secepatnya. Nah, lemas penyampaiannya, nggak semangat dan terlalu banyak geno gini, nggak ke topik intinya. Perasaan saya judulnya dengan uraiannya berbeda jauh. Mengapa? Selamat berjuang Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, semoga kesehatan, kesuksesan selalu menyertai langkah Mas Roy sehingga mampu membuka misteri-misteri ijazah Gibran. Juga buat Bapak Subhan juga kesehatan, kesuksesan selalu menyertai langkah Bapak sehingga mampu membuka misteri-misteri kebohongan ijazah palsu Gibran. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.